Tiga, satu, dewasa biologis, sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 3, 2, 1. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu orang berat badan hanya 37, sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang berubah ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa. Ini berkaitan dengan pembangunan visi, berkaitan dengan gereja-gereja di Germita fisik semantap. Kenapa suara turun? Pembangunan fisik semantap, gereja semantap, pastori yakin. Oke. 2, dewasa psikologi, sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun menentukan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Di sini ada yang tukang tersinggung. Dia ada di sini sekarang. Dia yang pakai baju warna apa itu? Itu yang bikin rusak Germita itu benar itu. Sedikit tersinggung, mau keluar mau bikin gereja sendiri di sebelah sana. Di Kupang, kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang juga bagian. Kedua, pertama dewasa biologis, kedua dewasa psikologis, 3 dewasa iman, sama-sama dewasa iman, kasih teman di sebelah, dewasa iman, dewasa iman tidak tergantung berapa lama orang bersinode. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama orang melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama jadi orang Kristen. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo. Yang berubah anak atau mimbar. Nah, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis meminta masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Semua ninjak semua ini. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Kita lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. yang baju hitam ini harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Mas, harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita teman vokal group. Tambah masalah. Soal bukan soal, cara menangani soal yang biasa jadi soal. Amin. Karena itu orang dewasa iman hampir-hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang orang terlalu sibuk minta orang lain berubah, lupa rubah diri sendiri. Betul. Di Talaut ada, di Germita ada. Dia majelis atau jamaah? Oh, majelis jamaah. Padahal untuk merubah ini dunia dimulai dari merubah. Itu pertama. Kedua, kita mau kasih tahu begini.
Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Sama-sama 1, 2, 3. Kekristenan itu ada 3 tingkatan dari kekristenan. Berapa tingkatan? 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Beragama tapi Tidak beriman. untuk beragama dia selama beragama. Untuk baptis mungkin dia sudah baptis tambah 14 kali. Tapi beriman belum tentu. Contoh, di Indonesia ini kan agama diatur dalam struktur berbangsa bernegara. Di KTP harus tulis ada agama. Semua orang menjadi agama. Mau jadi polisi harus ada agama. Mau jadi tentara mesti ada agama. Mau jadi guru harus ada agama. Mau jadi pendeta harus ada agama. Semua menjadi beragama. Beriman belum tentu. Contoh, kalau tangan gatal, tangan kanan gatal artinya bayangkan pakai kuah. Saudara yakin kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi? Siapa yang ajar itu? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, maka orang Koreng pasti kaya raya. Karena itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Jemaat, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama 1, 2, 3. Kerja bukan bakatal, kerja supaya dapat doi. Coba lo. Jemaah, orang eklabora artinya Berdoa dan bekerja. itu dia penilai hanya 75. Orang eklabora artinya berdoa dan bekerja 75. Mau yang 100? Yang 100 itu orang eklabora artinya berdoa Bekerja. dan bekerja keras. Orang eklabora artinya Berdoa dan bekerja keras. jangan balik doanya yang keras-keras, kerjanya lama-lama. Mau dapat doi bagaimana? Nah, itu pertama. Kedua, kita pendeta Yani keliling banyak tempat di Indonesia. Saudara bilang begini, pendeta, boleh mau foto-foto pendeta? Boleh. Pas mau foto ada yang bilang begini, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti yang foto yang mati. Bayangkan su Kristen bertahun-tahun takut dapat foto, tapi hidup sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa, tapi takut foto. Kita nggak tahu di laut, nggak tahu. Tapi ada sebuah kebiasaan yang agak aneh. Biasa itu sampai sekarang masih ada. Di kampung kami banyak. Nanti kalau di laut ada mantap. Sabarnya kalau ngomong bilang ada bagaimana? Ini kalau orang keluar dari rumah, jalan jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Oh di sini juga. Betul sama semua kamu. Ambil batu berapa? Saudara yakin kalau batu 3 itu menyelesaikan masalah? Jemaah, di gereja itu ada WC. Kenapa nggak kasih turun batu 2 terek di situ? Bayangkan musuh Kristen bertahun-tahun ini bisa mengsugesti dirinya untuk percaya hal-hal begitu.
Tetapi untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, banyak orang butuh untuk mendapatkan tambah banyak informasi, butuh mencari tahu, butuh untuk melihat baru percaya. Tapi kalau BAB ambil batu, langsung yakin. Bayangkan. Satu hari, minggu kedua bulan Desember terada di gereja. Hujan baru turun. Aku musim kering akan panjang di tahun berikutnya. Kita bilang begini, hujan belum turun. Dorang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi kita heran, apa hubungan hujan dan proyek? Dorang bilang, pendeta, akhir tahun begini, proyek pemerintah itu banyak. Jalan, jambatan. Jadi, orang tutup hujan. Oh, hujan boleh ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup hujan? Kita bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Kita bayangkan awan hitam coba kumpul begitu, tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca pantulkan cahaya. Kita bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang orang maksud. Orang yang permisi Bapak. Orang tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tak turun. Kita bilang itu celana dalam merek apa? Dan kalau buang hujan tak turun. Bahwa kalau hujan bisa ditutup itu kota Jakarta itu tidak akan pernah banjir. Tinggal semua masyarakat Jakarta pegang DP apa? Terus gubernur hitung satu. Kacau betul ini. Jadi beragama tapi belum tentu Beriman. Di tanah laut ada yang begitu. Ada agama tapi nggak pernah beriman, itu ada. Ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Oh, ibu bapak. Oke, kedua. Kekristenan tingkat 2 adalah bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Bertobat tapi tidak berbuah. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Bertobat tapi tidak berbuah. Sudah bertobat, tidak berbuah. Untuk mabuk dia tidak mabuk lagi. Di sini ada tukang mabuk. Kenapa suara langsung cepat? Berarti ada banyak yang tukang mabuk. Ada di sini. Tunjuk. Bikin kacau. Untuk mabuk sunyanda, tipu istri sunyanda, pukul istri. Di sini ada suami biasa pukul istri. Aduh. Sudah anggap saya tidak lagi. Tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah hanya bicara tentang masa lalu. Kalau dikasih kesempatan dia bicara, dia bilang waktu tahun 1970 pindah ke satu tempat ulang kan? Waktu tahun 1970 ke satu tempat ulang lagi. Waktu tahun 70. Satu waktu dia baru bangun orangnya. 1970. Jemaat, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amen. Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu Tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang bersama Tuhan. biasa yang lendeng sama nyanyi jang balik. Sudah tidak usah. Oke. Kekristenan tingkat 3 ini yang paling tinggi sesuai dengan tema kita. Kekristenan yang paling tinggi adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Berbuah. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.
Amin. Amin. Mau supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sama-sama katakan Berbuah. Mau supaya Sulawesi Utara penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, sama-sama katakan Berbuah. Mau supaya Kabupaten Talaut penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, sama-sama sebutkan Berbuah. Sekarang pendeta mau tanya, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Yang bilang susah-susah gampang itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang! Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar tanpa disuruh. Amin. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya DP buah adalah buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Pernah lihat jeruk plastik? Ini durian plastik. Enak. Oh, pernah makan? Jemaah, anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu, kamu di mana? Berdiri dulu anak sekolah minggu. Berdiri. Guru sekolah minggu juga berdiri. Sambil tepuk tangan semua menyanyi. Yesus po. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih kuat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih kuat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau Akan akan apa? berbuah. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk semuanya. Itu anak sekolah minggu saja tahu. Amin. Anak SD kelas 4 saja tahu. Yang masih sekolah angkat tangan. Oh, Om Pendeta kira sulibur. Anak kelas 4 SD saja tahu. Bagian pohon yang mencari makanan namanya dari akar dia kirim ke daun melalui nanti di daun ada proses apa? Memasak. Nanti kalau sudah dimakanan, dia kirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya. Amin. Sekarang kita belajar dari teks ini. Galatia pasal berapa? Ayat berapa sampai berapa? 2, 3. Dan sekarang dia mulai menyebutkan, tetapi buah roh ialah satu. Suka. Apa? Jemaat. Hukum Taurat itu ada berapa? 10. Ada berapa? 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan tinggal 1 kata, yaitu S-I-A. apa? Kasih.